Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 9 Juni 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita dapat menikmati setiap berkat-berkat-Nya. Nah, saudara-saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dan kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati melalui firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Engkau yang menegur, Engkau yang membangkitkan, yang mengubahkan hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh berubah. Kami mengalami paradigma seperti apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, Engkau berfirman bagi setiap kami, dan kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dapat melanjutkan firman Tuhan dari hari sebelumnya. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Waspada terhadap Nabi Palsu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeskiel 13 ayat 10 sampai dengan 16. Saya mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok, dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan tertiup. Dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku di atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari pasal ini. Pasal 13 menceritakan tentang kegiatan nabi-nabi palsu pada zaman Nabi Yeskiel yang menubuatkan perdamaian di Yerusalem. Kegiatan mereka merupakan paradoks dengan apa yang disampaikan oleh Yeskiel yang justru membuktikan dan menubuatkan hukuman yang telah dan akan mereka terima di Yerusalem. Dan pasal ini dibuka dengan sebuah pengumuman bagi orang yang bernubuat palsu, yang hanya berasal dari pikiran mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa yang disebut dengan nabi palsu? Kita boleh melihat ada dua hal yang disebut dengan nabi palsu.
Yang pertama, nabi yang sengaja memberitakan, menubuatkan hal-hal dengan tujuan tertentu, seperti yang dilakukan oleh Bileam di dalam Bilangan 22. Kita harus mengakui bahwa nabi adalah pilihan Tuhan. Meskipun demikian, kita juga harus mengakui bahwa nabi pun bisa mengingkari panggilannya demi uang dan kedudukan. Yang kedua, nabi memang berusaha untuk selalu bersikap positif di dalam segala hal dan tidak buruk, bahwa kelihatannya dan akibatnya yang sangat buruk, karena nabi yang seperti ini bisa gagal untuk menyampaikan pesan Tuhan yang penting. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua, bisa mengajar dan menegur. Dan nabi yang seperti ini seringkali akan merasa sungkan untuk mengajar apalagi menegur. Akibatnya banyak penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan murka Tuhan. Saudara-saudaraku, pesan dari nabi palsu tidak ada harganya. Mereka menyajikan pengharapan seperti di dalam Alkitab, dilukiskan di dalam tembok yang bersandar kepada ilusi. Kata-kata mereka tidak berwibawa bagaikan kapur putih yang dioles di tembok yang segera akan luntur. Dan mereka mengatakan kata-kata yang hanya dipoles dan merupakan harapan kosong bagi pendengarnya. Saudara-saudara, Allah bertindak atas pekerjaan nabi-nabi palsu dan mereka akan dihancurkan. Jadi nabi palsu tidak hanya mengenai tentang nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Nabi palsu juga berkisar tentang kesembuhan ilahi, kemakmuran, atau bahkan perkenanan Tuhan. Jadi nubuatan Tuhan bisa disamarkan dengan sikap dan pikiran positif. Hari-hari ini kita banyak dimasuki oleh bagian dari motivator-motivator. Begitu masalah, solusi yang pertama-tama dicari adalah hal-hal yang dapat memberikan jawaban, bukan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa membedakan dari nabi palsu atau dari kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita melihat atau mendengar, bersikap positif atau salah di dalam mendengar suara Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita bisa dilatih dengan kesadaran untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dari segala hal yang lainnya. Sebagai orang Kristen yang baik, wajar kita akan mencari wajah Tuhan setiap hari. Di tengah-tengah dari situasi, kekhawatiran, kekalutan, bahkan kebanggaan kita, bisa jadi logika kita sudah bermain. Karena itu, saudara-saudaraku, yang lebih penting bagi kita adalah kita berserah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Allah ingin agar hidup umat-Nya berada di dalam kebenaran dan tidak disesatkan oleh berbagai ajaran palsu yang membawa kepada kehancuran. Firman Allah akan membimbing kita untuk meningkatkan kewaspadaan, untuk menerima ajaran dari orang-orang yang mengklaim dirinya paling tahu kehendak Allah. Saudara-saudaraku, firman Allah mendorong kita untuk mengawasi diri kita, dan kita boleh waspada dari setiap kepalsuan, dari setiap kepentingan diri sendiri, sehingga kita dapat membedakan mana nabi palsu dan mana kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama belajar bagaimana kita boleh setiap hari akan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita memiliki sikap hati yang benar untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mau sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Kalau selama ini kami salah memberi respon kepada firman, kami banyak menyukakan hati dan telinga kami kepada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Kami tidak peka dengan ajaran-ajaran yang selama ini kami dengar. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian baru kepada kami tentang kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami waspada terhadap nabi palsu, dan kami mau mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.